Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Trisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 5, tema 1, subtema 3, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, tentukan ide pokok dari gambar di bawah ini. Jawabannya adalah kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat, atau bisa juga proses pembuatan gerabah. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan fraktura atau patah tulang. Jawabannya adalah, fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan osteoporosis? Jawabannya adalah, osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nomor 4, komik adalah. Jawabannya adalah, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nomor 5, apa saja pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Jawabannya adalah, keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Nomor 6, apa itu kapal finisi? Ceritakan sejarah singkat tentang kapal finisi. Jawabannya, kapal finisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih atau modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Nomor 7, apa saja dampak dari segi kebudayaan bagi Indonesia? Jawabannya adalah, dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Yang kedua, tontonan atau adegan film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang terakhir, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nomor 8, jelaskan perbedaan dari hipertrofi dengan atrofi. Jawabannya adalah, hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Sedangkan atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nomor 9, bagaimana ciri-ciri komik yang bagus?
Jawabannya adalah ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Dan yang terakhir, menyediakan humor. Nomor 10. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut? Jawabannya adalah, yang terjadi adalah anak tersebut akan mengalami kelainan pada organ gerak pasif atau tulang, yaitu lordosis dan kifosis. Nomor 11, jelaskan proses pembuatan gerabah. Jawabannya adalah, proses pembuatan gerabah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Nomor 12, jelaskan perbedaan dari lordosis, skoliosis, kifosis. Jawabannya, perbedaan dari lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nomor 13, tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Jawabannya adalah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Nomor 14, sebutkan beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Jawabannya adalah, beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan, antara lain, yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Nomor 15, sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Jawabannya adalah mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 16, bagaimana ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia jika dilihat dari keberagaman religi? Jawabannya adalah Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Nomor 17, sebutkan macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Jawabannya adalah macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia yaitu hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Nomor 18, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Jawabannya, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau telentang. Yang terakhir, tidur jangan di atas kasur yang keras. Bagaimana cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita? Jawabannya, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari aritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Selanjutnya, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang terakhir, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nomor 20, amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Jawabannya, kegiatan pengambilan keputusan bersama di sekolah yaitu pemilihan ketua kelas, berdoa setiap akan mulai pelajaran, dan tidak membeda-bedakan teman.